Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiki Sandi, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Video ini merupakan tugas diskusi pada sesi pertama mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Saat ini saya bertugas sebagai guru di UPTD SD Negeri 22 Sampean yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bahan pengayaan, pada diskusi ini ada 2 artikel. Yang pertama, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah lingkungan sekolah Anda? Dari masalah pendidikan yang telah dipaparkan pada kedua artikel tersebut, tentu saja ada yang sama dengan apa yang sedang saya rasakan, namun ada juga yang tidak. Adapun masalahnya itu yang pertama, pendidikan yang belum efektif dan efisien. Terkadang, pembelajaran yang ada di sekolah saya itu terasa kurang efektif dan efisien. Karena seperti yang kita tahu, bahwa kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Meskipun kurikulum merdeka menjadikan perubahan positif, namun bagi kami yang lokasi sekolahnya berada di desa dan jauh dari pusat kabupaten, kami masih menghadapi tantangan yang serius, di mana banyak dari kami yang belum sepenuhnya memahami konsep dan penerapan kurikulum baru ini. Kemudian, pelatihan yang kurang merata serta pemahaman teknologi yang terbatas. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti buku dan alat peraga, serta infrastruktur yang kurang memadai, serta akses internet yang tidak stabil, yang akhirnya mempersulit proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif dan efisien. Masalah kedua yaitu rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah seperti alat peraga dan media pembelajaran yang minim, perpustakaan yang tidak memadai, laboratorium yang tidak ada, serta akses internet yang terbatas, menghambat proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Masalah ketiga yaitu rendahnya kualitas guru. Masih banyak guru yang memiliki kualifikasi yang kurang memadai karena kurang mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan dan kurang termotivasi. Kemudian, distribusi guru yang kurang merata seperti di sekolah tempat saya bekerja sekarang, masih kekurangan guru, khususnya guru pada bidang studi PJOK dan bahasa Inggris. Dari masalah-masalah yang dirasakan tadi, ada juga beberapa masalah yang ada pada artikel yang tidak relevan dengan keadaan lingkungan sekolah saya, yaitu masalah mengenai mahalnya biaya pendidikan karena sekolah kami adalah sekolah negeri yang mana pembiayaannya didanai dari dana BOS, jadi otomatis gratis oleh pemerintah. Jadi tidak ada masalah biaya bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan. Masalah yang tidak relevan lainnya yaitu akses ke sekolah yang sulit. Di SD saya, letaknya itu berada di tengah-tengah desa, sehingga akses menuju ke sekolah tidak terlalu jauh bagi siswa-siswa yang ada di desa tersebut. Selain itu, jalan menuju sekolah juga masih bisa dilalui dengan mudah. Pertanyaan kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Dalam pandangan saya, solusi untuk isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan ini perlu melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah harus memperkuat infrastruktur pendidikan, terutama jaringan internet dan sarana dasar.
sekolah dan guru dituntut lebih kreatif menggunakan media sederhana atau sumber daya lokal. Masyarakat juga harus ikut dilibatkan dalam pengembangan sekolah, misalnya lewat gotong royong. Dan yang terpenting adalah adanya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan bahkan pihak swasta. Pertanyaan ketiga, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Keterkaitan antara modul dengan kedua artikel tersebut dapat kita lihat dari pembahasan yang sama, yaitu membahas mengenai isu sosial, politik, dan sosial budaya dalam pendidikan dasar. Kalau dikaitkan dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, saya melihat bahwa negara-negara maju umumnya berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara pemerataan infrastruktur. Sementara di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti Sungai Kanan, masalah pemerataan masih menjadi tantangan besar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia perlu lebih menekankan pada pemerataan, bukan hanya peningkatan kualitas di kota besar. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa masalah pendidikan yang diangkat dalam artikel tersebut memang relevan dengan kondisi nyata di sekolah saya. Tantangan utama ada pada sulitnya akses internet dan keterbatasan sarana prasarana. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi berbagai pihak serta kebijakan yang berpihak pada daerah perbatasan. Harapan saya ke depan, pendidikan berkualitas bisa dinikmati secara merata, termasuk di UPTD SD Negeri 22 Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.